Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dengan NIM 13354582SW04741. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang konsep switch, dan convergent network, collision domain, dan broadcast domain. Pertama, pengertian switch. Switch merupakan salah satu perangkat jaringan komputer yang berguna untuk memindahkan jalur dari port satu ke port yang lain. Switch juga mampu membaca MAC address dari data yang lewat. MAC address tersebut akan disimpan pada content addressable memory atau CAM table. Selanjutnya yaitu fungsi switch. Switch pada dasarnya mempunyai fungsi seperti hook, yaitu sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal pada jaringan komputer. Akan tetapi, switch lebih canggih daripada hook karena switch dapat mengenali alamat data yang harus ditransmisikan dan mampu mengatur lalu lintas data dalam jaringan secara lebih baik dibandingkan dengan hook. Selanjutnya yaitu cara kerja switch. Cara kerja switch ada dua, yaitu switch start and forward dan switch cut-through. Switch start and forward ini switch menerima data dan kemudian terlebih dahulu menganalisa isi keseluruhan data tersebut sebelum dikirimkan ke alamat tujuan. Pada metode switch start and forward ini memiliki 3 mekanisme, yaitu checking error checking maksudnya, kemudian memiliki memori penyimpanan sementara, tetapi mempunyai kelemahan, yaitu lambatnya dalam pengiriman data. Yang kedua yaitu metode switch cut-through. Switch cut-through ini kebalikan dari switch start and forward, karena switch ini menerima data, kemudian hanya melihat alamat tujuan kemana data tersebut akan dikirimkan. Selanjutnya, setelah mengenali alamat data tersebut, selanjutnya switch ini akan mengirimkan langsung ke alamat tujuan tanpa menganalisa isi keseluruhan data tersebut apakah ada error atau tidak. Tetapi metode switch cut-through ini memiliki kelebihan, yaitu cepatnya dalam pengiriman data. Selanjutnya switch MAC address table. Di sini ada contoh kasus, misal PC1 ingin mengirimkan frame ke PC2. Switch menerima broadcast frame dari PC1 ke port 1. Selanjutnya, switch memasukkan source MAC address pada PC1 dan port switch ke MAC table. Selanjutnya, karena alamat tujuan di broadcast, maka switch akan membanjiri frame pada semua port, yaitu port 2 dan port 3 kecuali port 1, karena port 1 ini yang menerima frame, jadi tidak menerima broadcast dari switch. Selanjutnya, destination device, yaitu PC2, membalas broadcast dari switch tadi dengan unicast, yaitu satu arah yang ditujukan ke address pada PC1. Selanjutnya, switch akan memasukkan source MAC address dari PC2 dan nomor port switch yang dilewati oleh frame PC2 ke dalam MAC table. Sekarang, setelah switch menerima frame dari PC2, switch akan memforward frame tersebut ke source dan destination device, karena sebelumnya PC1 ini MAC address-nya sudah dicatat pada MAC table. Nah, selanjutnya yaitu reliable network. Reliable network ini ada dua, circuit switch network dan packet switch network. Circuit switch network ini, data dari satu device ke device lain akan melewati jalur yang sama dari awal sampai akhir. Pertama, data mengirimkan data pemula untuk memastikan jalur benar-benar tersedia. Baru kemudian data utama dilewatkan ke jalur tersebut. Nah, kalau packet switch network, ketika data tersebut akan dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain,
maka data tersebut dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil-kecil, dipotong ke bagian yang lebih kecil-kecil agar cepat dikirimnya. Nah, tiap potongan data tersebut akan berisi header. Header ini berisi source address, destination address, packet size, sequence number, dan error checking information agar data tersebut sampai tujuan dengan utuh. Header ini juga berisi informasi agar bagaimana paket kecil tadi bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Selanjutnya yaitu configuring network. Configuring network ini ada dua, yaitu dedicated network dan configured network. Dedicated network, setiap layanan memerlukan jaringan sendiri, dan karena berbeda layanan, maka mereka memiliki standar aturan sendiri-sendiri. Kalau configured network itu, satu jalur bisa digunakan untuk berbagai jenis data, mampu memberikan layanan ke berbagai tipe device dalam satu jalur karena mempunyai aturan yang sama. Unsur yang mendukung configured network ini ada tiga, yaitu akses, distribusi, dan core. Akses ini berhubungan dengan jaringan yang berhubungan dengan langsung dengan user atau network access to the user. Kalau distribusi ini interface between access dan core layer. Nah, kalau core ini merupakan jalur untuk data atau network backbone. Untuk mendukung core dan distribusi, maka kita gunakan switch. Selanjutnya yaitu port switch. Port switch ada tiga, fixed platform port, modular platform port, dan stackable platform port. Fixed platform port ini tidak bisa ditambah atau dikurangi atau diubah lagi karena sudah fix dari pabriknya. Fix jumlah platformnya dan tidak bisa diubah. Kalau modular platform port masih bisa diubah dan ditambah portnya, dan paling fleksibel. Nah, kalau stackable platform port memiliki kabel khusus apabila ingin menambahkan port ke dalam switch. Selanjutnya itu collision. Collision ini ada collision domain dan broadcast domain. Nah, collision domain ini merupakan di mana antar host berebut bandwidth atau resource pada pada hub ini, pada hub. Jadi antar host ini berebut resource pada hub, yaitu disebut collision domain. Selanjutnya broadcast domain. Broadcast domain ini dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Jadi misal broadcast domain A mengetahui sinyal yang berada pada perangkat network tertentu, misal broadcast domain B. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan materi bab 1 dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.